hanya dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ketika kita cari damai, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus, sumber air kehidupan kita. Saya mohon Pak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Oke, kita doa ya. Bapa kami untuk saudara Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam, kiranya Engkau berkati kami semuanya. Ya ini Tuhan, kiranya jauhkan segala penyakit dan Engkau berkati alat-alat yang digunakan, jauhkanlah segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya, patahkan dan hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau berkati, biar kami juga menurut dia mendengarkan firman-Mu. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hendra Winata sudah membuka di dalam doa. Mari kita lanjutkan pujian kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Engkau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku
tahu kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih Bapa di surga, kita semua diselamatkan. Berkat anugerah cinta kasih Tuhan Yesus, kita yang percaya diselamatkan. Tuhan memberkati setiap kita. Saya serahkan Bapak Yohanes Sumarmo untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus pada sore ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan pada saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, pimpin pembicaraan kami, biar apa yang kami sampaikan itu adalah isi hati Tuhan, sehingga dapat memberkati yang mendengar, juga dapat memberkati hamba-Mu juga. Roh Kudus tolong kami dari pembicaraan awal hingga akhir, biar semuanya itu adalah tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada sore hari ini saya mau belajar dengan tema di mana peranmu. Ya. Ini diambil dari Lukas 15 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Dan ini menceritakan tentang anak bungsu ya dan bapa dan anak yang sulung. Kebanyakan hamba-hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan tentang anak yang hilang. Nah, pada sore hari ini saya mau belajar ya, menyampaikan renungan di mana peranmu itu, karena di sini ada 3 peran. Nah, nanti kita akan melihat kita ini ada di mana. Ya, ini saya masih belajar. Ya, nanti bisa menambahkan ya. Jangan bertanya, boleh menambahkan. Ya, saya akan baca dulu karena ini ayat sangat panjang supaya bisa dimengerti tentang firman Tuhan ini. Saya mau baca firman Tuhan dulu. Di dalam kitab Lukas mulai dari ayat 11 sampai ke ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.
orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca panjang. Dan kita semuanya sudah tahu cerita tentang anak yang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi yang kita baca pada sore hari ini, seorang anak ingin memiliki harta yang menjadi haknya dan akhirnya dijual dan akhirnya berfoya-foya ke negeri yang jauh dalam cerita Alkitab ini. Setelah dia merasakan kehabisan uang dan kelaparan, anak ini teringat kepada orang tuanya, kepada ayahnya, bahwa di rumah ayahnya ini banyak hamba-hambanya, banyak makanan yang berlimpah. Dan dia
Akhirnya bangkit, tidak mau kelaparan. Akhirnya dia datang kepada bapaknya. Walaupun mungkin bapaknya nanti akan marah, dia pun akan merendahkan hati. Aku tidak jangan disebut anak tadi ya, supaya dia bisa bekerja kepada ayahnya karena dia telah berbuat dosa yang jauh dari bapaknya. Tetapi seorang bapa yang punya kasih kepada anaknya, karena anaknya sudah datang kepada orang tuanya, menyadari akan kesalahannya. Orang tuanya pun mengampuni kesalahan anaknya. Dan akhirnya karena saking senangnya orang tua, dia menyembelih anak lembu yang tambun. Bersuka cita, ya, bersenang-senang karena anaknya telah kembali. Jadi, apapun yang menjadi kesalahan orang lain atau saudara kita, dan apabila mereka minta ampun ya kepada kita, hendaklah kita juga bisa mengampuni mereka. Sebesar apapun kesalahannya, kita akan meniru kepada Bapak ini, kepada anaknya. Dan Tuhan akan selalu terbuka untuk anak-anaknya yang sudah jauh dari Tuhan. Kalau mereka mau datang kepada Tuhan, Tuhan tetap membuka tangannya. Dan Tuhan akan mengampuni apabila mereka mohon pengampunan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan untuk semua anak Tuhan, untuk semua hamba Tuhan. Terbuka semuanya. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Tuhan selalu menunggu orang yang mau memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong. Nah, setelah kakaknya tahu anaknya pulang dan orang tuanya menyembelih anak lembu tambun, ya, ada tarian-tarian bersukacita tadi dalam cerita. Dia memanggil seorang hamba karena dia masih ada di ladang. Waktu adiknya pulang dia tidak tahu. Jadi ini ceritanya adalah anak yang mungkin bisa dibilang rajin karena selalu dekat dengan orang tua dan selalu bekerja. Tetapi kakaknya ini marah karena adiknya telah menghabiskan uang dan memboroskan uangnya kepada pelacur-pelacur dalam cerita tadi. Nah, saya akan membahas lebih banyak tentang anak yang sulung, anak yang pertama ini. Seharusnya anak yang sulung ini kalau sudah tahu adiknya sudah jauh dari bapaknya, berbuat yang tidak berkenan kepadanya, harusnya mencari dan memberi nasihat. Tetapi sepertinya kakaknya ini sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu. Bagaimana dengan kita? Kalau kita punya saudara, kita punya teman yang sudah jauh dari Tuhan, apakah kita juga tidak mau mengingatkan kepada mereka? Apakah kita cuek saja? Setidak-tidaknya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri saya keberanian. Tuhan beri saya kemampuan supaya saya bisa berbicara kepada teman saya ini, kepada saudara saya ini, supaya saya bisa menasihati mereka, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Anak yang sulung ini selalu bersama dengan ayahnya. Tetapi dia tidak menikmati apa yang ada di dalam rumahnya. Karena tadi dia katakan, Bapak belum pernah menyembelih anak kambing buat saya untuk bersenang-senang dengan teman-teman saya. Anak adik baru saja pulang telah memboroskan, tetapi Bapak telah menyembelih. Nah, di sini berarti anak yang sulung, kakaknya ini tidak mau meminta kepada orang tuanya atau tidak berani karena ayahnya sudah bilang apa yang ada pada kita ya ini adalah milik kita, jadi diberi kebebasan.
Nah, oleh sebab itu, kalau kita diberi kebebasan minta kepada Tuhan, ya kita mintalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi. Tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kembali ke anak yang sulung. Anak yang sulung yang kurang perhatian kepada adiknya ini. Sepertinya dia sibuk di dalam ladang, sibuk di dalam pekerjaan, sibuk di dalam pelayanan, ya, pelayanan di gereja. Jadi tidak ada waktu untuk besuk, tidak ada waktu untuk kunjungan. Haleluya. Padahal kalau kita tahu bahwa kita punya saudara, kita punya teman yang jauh dari Tuhan. Ayo kita meluangkan waktu untuk mengingatkan supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Saya dulu merasa jauh dari Tuhan, seperti anak bungsu. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Saya merasa jauh dari Tuhan karena saya berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada saat itu tidak ada yang mengingatkan kepada saya. Padahal mereka pun juga tahu kalau saya berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pernah masuk hotel dan itu bukan istri saya. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Dan akhirnya saya pun bertobat. Karena Tuhan memberi kesempatan kepada saya. Dan saya percaya Tuhan mengampuni saya. Nah, kalau tema pada hari ini, di mana peranmu? Ini bisa menunjukkan bahwa kita sebenarnya juga adalah anak yang terhilang. Kita juga bisa menjadi peran kepada, yaitu sebagai Bapa yang bisa mengampuni. Atau justru kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa memberi contoh kepada yang lain. Karena kesalahannya sangat besar. Ingat, kalau kita tidak bisa mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak bisa mengampuni kamu. Jadi kita harus bisa saling mengampuni. Kembali kepada anak yang sulung, anak yang pertama. Saya ingin menjadi anak yang sulung ini selalu. Saya mau mencari teman-teman saya yang dulunya pernah beribadah bersama, yang berpindah ke lain daerah, dan setelah saya dapat informasi sebenarnya saya ingin pergi ke daerah tersebut. Karena zaman sekarang ini sudah ada grup dan saya sudah tanya karena mereka masih tetap ibadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Akhirnya saya pun juga tidak jadi pergi. Karena keinginan saya, teman-teman saya ini tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai terhilang. Kalau ada yang terhilang, saya ingin mengingatkan kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Saya tidak ingin menjadi seperti anak sulung ya, yang tidak peduli dengan adiknya, tetapi saya ingin melakukan pelaku atau menjadi pelaku firman Tuhan dan mencari jiwa yang jauh dari Tuhan. Terlebih dari itu, kerinduan saya adalah untuk memberitakan firman kepada mereka yang belum kenal Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan, mereka menjadi percaya kepada Tuhan, sehingga mereka bersuka cita, sehingga mereka pun juga percaya mendapatkan janji yang Tuhan Yesus janjikan, hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Ini yang saya sampaikan ibadah pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Kami ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kami punya teman atau saudara yang jauh dari Tuhan, beri kami kemampuan Tuhan untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya ada sukacita di dalam hidup mereka. Kalau ada orang yang bersalah kepada kami, Tuhan Yesus tolong kami. Supaya kami pun dapat mengampuni sebesar apapun kesalahan mereka. Kami ingin hidup
yang seperti Tuhan kehendaki. Kami tidak ingin hidup sesuka-suka kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tetapi kami mau hidup selalu dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Roh Kudus, Roh Penolong yang menolong kami, yang memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Yohanes Sumarmo ya, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Tema yang unik ya, yaitu tentang di mana peranmu ya. Terkadang kita ini hanya mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja ya, tidak mau peduli ya dengan sekeliling kita. Itu sangat disayangkan ya, karena kasih Tuhan itu beda dengan kasih manusia ya. Jika engkau mengasihi antara teman ya, kita juga bisa membalas kasih Tuhan. Tapi kalau sampai terjadi selalu satu dengan yang lainnya tidak bisa mengasihi, nah kita balasnya dengan apa? Pasti dengan engkau tidak mengasihiku, aku tidak mengasihimu. Ya, jangan lakukan hal seperti itu ya. Kita harus ingat firman Tuhan ya. Sekalipun kita menerima kejahatan, kita jangan membalas dengan kejahatan. Sebaliknya kita harus bisa melakukan kebaikan. Amin ya. Kasih Tuhan itu ada di Yeskil 34 ayat 16 ya, yang mengatakan firman Tuhan ya, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, itu yang harus kita lakukan seperti Tuhan Yesus lakukan ya, teladan Kristus ya, mempraktekkan kasih Tuhan ya. Jadi jangan kita lihat, wah itu orang sudah meninggalkan Tuhan ya. Kita jangan tutup mata sebelah ya. Kita justru akan semakin mengejar mereka ya untuk bisa menarik kembali untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, itu tugas kita loh semua. Ya, jangan kita bilang, ah itu tugas gembala, bukan tugas saya kan jemaat biasa. Nggak boleh seperti itu. Ya, itu ada satu hadiah yang terbesar nanti yang Tuhan beri jika kita bisa mampu melakukannya itu. Amin. Ya, nggak ada kata sulit, nggak ada kata susah ya. Jika kita berdoa sama Tuhan, minta terlebih dulu kuasa Tuhan, dan kuasa itu akan dinyatakan bagi kehidupan kita. Amin. Ya, selamatkan berapa jiwa yang kita bisa raih di dalam kehidupan kita. Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang dapat memberi buah. Buah apa? Itu tentunya dengan buah yang manis, buah pertobatan. Amin. Ya, saya berdoa buat Pak Yohanes Sumarmo ya, bisa jadi berkat firman Tuhan ya, apalagi gimana pembangunan soto ayamnya di Ngawi, apa sudah selesai? Ya, udah selesai apa belum itu Pak Yohanes Sumarmo? Kalau tidak molor, karena ini kan rumahnya kan pesan di tempat lain. Hari Ya, Minggu mau dikirim. Kalau tidak molor ya, kalau kalau diulur waktu lagi ya saya tidak tahu. ya, Saya saya pengennya ingatnya waktu Bapak ngomong bulan Agustus akhir selesai, iya, ini udah September ya. iya Kita diundur berdoa sama dia. terus ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Jika Tuhan yang beri jalan, pasti jalannya yang mulus, jalannya yang terbaik yang Tuhan beri. Amin. Apalagi cita-citanya untuk menjangkau jiwa-jiwa ya, sehingga boleh datang kepada Tuhan Yesus, boleh mengenal dan dapat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan diselamatkan menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Family Ministry Sabtu dan Minggu kita akan berlibur. Kita akan kembali di hari Senin ya, yang melayani pendeta
Iskandar Daci dari Batam ya. Kita berdoa buat hambanya biar diurapi sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa syafaat. Lanjut. Silakan Pak Setiadi. Baik, suara saya bisa didengar ya Pak ya? Jelas. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pada sore hari ini bergabung di dalam JUP FM. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Sumarmo. Kiranya firman yang telah disampaikan menjadi bekal di dalam hidup kami, di mana hidup kami tidak egois, tapi kami memperhatikan saudara-saudara kami yang masih terhilang. Saudara-saudara kami yang jauh dari Engkau, yang meninggalkan Engkau. Supaya kami, itulah yang ditekankan oleh Pak Sumarmo di dalam perumpamaan itu. Terima kasih Bapak, kiranya kepada Bapak Sumarmo diberi pencerahan, penerangan, lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga dia dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa untuk Bapak Sumarmo, usahanya Engkau berkati, pekerjaannya, istrinya, anaknya diberkati, rencananya buka warung soto ayam, Tuhan juga memberkati. Kiranya apa yang dia cita-citakan, apa yang dia maksudkan tercapai, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang diwartakan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk kami semua yang mendengarkan pada sore hari ini. Engkau berkati kami Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati kesehatan kami. Berkati ya Tuhan usaha mata pencarian kami. Berkati Tuhan. Berkati kami pengenalan kami akan Engkau, dan berkati kami akan pengertian akan firman-Mu Tuhan. Sehingga iman kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, melalui FM ini iman kami dapat dibangun. Iman kami dapat saling dalam sharing, saling berbagi Tuhan. Sehingga kami dapat saling menguatkan. Tuhan terima kasih, Kau berkati semua yang mendengarkan pemberitaan firman pada sore hari ini yang masuk di dalam JUM FM. Berkati Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati anak istrinya, berkati usaha mata pencahariannya. Tuhan Yesus, terima kasih, terutama berkati iman kami Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk kelangsungan FM Tuhan, supaya FM bisa tetap mengudara, bisa tetap aktif di dalam JUM Tuhan. Berikan hikmat kepada Bapak Komingguan dan Bapak Hendra Winata untuk memimpin, dan semua para yang tergabung menjadi pengurus FM. Kau berkati, beri hikmat, Kau beri mereka kekuatan, beri mereka semangat tetap untuk supaya FM berjaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, supaya pemerintah dan bangsa kami Engkau berikan dalam kabinet yang sudah di reshuffle, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Engkau berikan mereka hikmat, Engkau mereka berikan kekuatan, dan Engkau berikan mereka ketulusan hati di dalam memimpin bangsa ini. Jauhkan mereka daripada keinginan korupsi. Jauhkan mereka dari keinginan-keinginan jahat. Tuhan, terutama anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, supaya mereka takut akan Tuhan, mereka menghindari korupsi, karena mereka takut akan Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha tahu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pertobatan bangsa Indonesia Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini bertobat. Mulai dari para pemimpinnya yang keras, para pemimpinnya yang sangat fanatik, yang sangat membenci Engkau Tuhan, supaya hati mereka Engkau taklukkan Tuhan, supaya mereka menjadi jarahan-Mu dan menjadi umat-Mu Tuhan yang berguna, sebagaimana Engkau sudah menangkap Paulus, sehingga dia menjadi alat-Mu yang berguna. Demikian juga dengan para pemimpin bangsa ini yang fanatik, yang membenci Engkau. Jadikan mereka berguna bagi Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Siapapun mereka Tuhan, Kau buat mereka takluk kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, supaya Indonesia tidak terpuruk ekonominya, mereka bertumbuh seperti yang dicita-citakan. Pertumbuhan ekonomi 5,6 bisa tercapai bahkan melampaui. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, supaya setiap penduduk Indonesia mempunyai penghasilan, dan dengan penghasilan mereka mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dari sebab itu kendalikan harga-harga sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat yang terkecil sekalipun. Sehingga tidak ada masyarakat Indonesia yang kelaparan, tetapi semua mempunyai penghasilan dan penghasilannya sanggup untuk membelanjakan uangnya untuk keperluan hari-hari. Sehingga dengan demikian angka kejahatan pun semakin bisa ditekan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk para misionis penginjil. Kau berikan mereka ketabahan, Kau berikan mereka semangat untuk menginjil. Engkau cukupi kebutuhan sandang pangan papan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Berikan semangat yang berkobar-kobar kepada mereka untuk memberitakan Injil. Bahkan di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Injil Tuhan, supaya mereka melakukan terobosan-terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya kami berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia dan untuk seluruh dunia Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan yang malam ini juga Tuhan Yesus rawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Bapak Ibu anak mantu, di dalam apapun pekerjaan, tangannya, usahanya selalu dibuat dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu di dalam melayani Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua yang sudah terima berkat. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.